Dharavi dinobatkan menjadi salah satu daerah paling kumuh di Asia. Adapun Dharavi terletak di Mumbai, India. Dharavi memiliki luas sekitar 2,6 km persegi di tengah kota Mumbai, berada di antara bandara internasional dan distrik kaya Bandra Kurla Kompleks dan kantor pusat perusahaan multinasional dan bank. Dharavi terletak di pertengahan kota besar Mumbai, India, yang dipisahkan dengan kali yang sangat kotor dan tidak nyaman untuk dilihat, apalagi digunakan untuk kepentingan bagi masyarakat Dharavi tersebut. Terdapat 1 juta penduduk di Dharavi, menjadikannya daerah dengan populasi terpadat di India. Meski demikian, Dharavi juga menjadi pusat aktivitas kegiatan bisnis. Ada sekitar 12.000 UMKM di Dharavi. UMKM ini bergerak di bidang garmen, tembikar, dan daur ulang. Di sisi lain, para penduduk Dharavi hidup secara berdempetan, seringkali apa adanya dengan bangunan 2 atau 3 lantai yang disatukan dengan lembaran logam bergelombang, papan kayu, dan bahan bekas lainnya. Bangunan tersebut tentunya berdiri tanpa izin, dan para penduduk telah berjuang untuk mendapat pengakuan hukum selama beberapa dekade. Sebagian besar rumah penduduk Dharavi tak memiliki toilet. Maka dari itu mereka sangat bergantung pada toilet umum yang tersebar di berbagai tempat di kawasan Dharavi tersebut. Sampai 10 tahun yang lalu, beberapa penduduk masih buang air di sepanjang jalur kereta api pada pagi hari. Beberapa dari mereka masih merasa sangat malu akan kesulitan mereka karena terdapat sebuah scene di film Slumdog Millionaire yang menayangkan seorang anak buang air besar di lubang kotoran. Hingga saat ini, banyak perusahaan travel yang mencoba untuk menghapus image tersebut dengan menawarkan perjalanan ke area kumuh Dharavi untuk menunjukkan bahwa kawasan itu memiliki ekonomi yang berkembang dan merupakan rumah bagi pekerja keras dan wirausahawan. Setelah beberapa dekade India merdeka dari Inggris pada 1947, pemerintah seringkali menghancurkan kawasan kumuh yang membuat penduduknya kehilangan rumah. Karena tidak ada tempat tinggal, kota kumuh pun muncul lagi. Semakin lama, para penduduk pun bergandengan tangan dengan ketua serikat dan aktivis hak akan perumahan untuk meminta solusi yang berkelanjutan pada pemerintah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tajam dalam 2 dekade terakhir, Dharavi terus berkembang menjadi pemukiman yang sangat padat, di mana sebagian besar orang menjalankan bisnis dari rumah mereka diubah menjadi ruang kerja di lantai dasar dan tetap berada di lantai atas. Meskipun terdapat kekurangan ruang yang parah, Dharavi masih terus menyerap lebih banyak orang ke dalam perekonomian dibandingkan negara industri lainnya yang berfokus pada terbatasnya tenaga kerja dan mekanisasi. Dharavi adalah rumah bagi orang-orang dengan beragam sejarah, etnis, gaya hidup, dan budaya karena menyatukan berbagai keterampilan, kerajinan, jaringan, dan cara hidup yang berkontribusi besar terhadap paradigma ekonomi dan modal sosial. Setiap komunitas pekerja merupakan lingkungan yang kompleks di mana setiap titik bergantung pada titik lainnya, yang mencerminkan jaringan-jaringan sosial dan ekonomi yang kompak. Berbagai jenis usaha kecil dan menengah seperti industri tembikar di Kumbharwada, industri garmen di Kompleks Bareilly, industri kulit di sepanjang Jalan 90 Kaki, dan masih banyak lagi di Dharavi yang telah berkembang lebih dari 100 tahun yang lalu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Seiring berkembangnya kota, Dharavi menjadi lokasi pusat yang ramai bagi pengrajin lokal terkenal dari seluruh negeri yang membawa keluarga mereka berdagang dan memperluas bisnis mereka. Salah satu pemukiman paling awal di Kumbharwada merupakan rumah bagi komunitas tembikar.
suku Kumbar memanfaatkan ruang halaman bersama, 120 tempat pembakaran, dan jalan sebagai perpanjangan dari rumah mereka untuk bersosialisasi dan bekerja. Mereka menjaga ikatan yang kuat dengan keluarga mereka di desa leluhur mereka, berkolaborasi untuk memperbaiki desain tempat pembakaran atau mengimpor tanah liat dari sana. Industri daur ulang di Kompleks ke-13 adalah salah satu industri terbesar di Dharavi dan mendaur ulang sekitar 80% sampah plastik Mumbai di sekitar 15.000 pabrik berkamar tunggal. Plastik daur ulang ini dijual ke unit produksi lokal yang membuat produk seperti tutup botol, gagang payung, dan mainan anak. Satu unit daur ulang rata-rata mendaur ulang 4 ton sampah plastik setiap hari. Selain unit daur ulang plastik, Dharavi terdiri dari kaca, logam, kertas, dan karton, paket tetra, dan unit daur ulang limbah elektronik yang didedikasikan untuk mendaur ulang dan memilah limbah Mumbai yang mempekerjakan 250.000 orang. Industri garmen di Kompleks Bareilly terdiri dari sekitar 3.000 bengkel skala kecil yang masing-masing melaksanakan produksi, perdagangan, dan penjualan ke toko-toko lokal di Mumbai dan juga mengekspor ke pasar internasional ke pengecer besar seperti Walmart dan Kmart. Industri kulit di sepanjang jalan sepanjang 90 kaki adalah salah satu industri pertama yang didirikan di Dharavi. Ketika penyamak kulit Muslim bermigrasi dari Tamil Nadu pada abad ke-19, ini menampung lebih dari 5.000 bengkel yang mendukung manufaktur, pemolesan, pewarnaan, dan retail dengan omset tahunan sebesar $500 juta yang mengekspor ke pasar lokal dan internasional. Konstruksi di Dharavi merupakan proses yang berkelanjutan dengan meningkatnya populasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang tinggal di sana. Koli dari industri perikanan yang menetap di Dharavi beberapa generasi yang lalu mengubah pekerjaan menjadi bisnis konstruksi yang banyak diminati. Mereka sekarang bekerja sebagai kontraktor lokal yang membangun perumahan atau bengkel di Dharavi. Ketika Venesia dikenal sebagai kota air yang menyajikan pemandangan indah dan romantis, maka tidak demikian dengan Makoko, sebuah pemukiman yang terletak di kawasan Lagos, Nigeria, yang dijuluki sebagai Venesia dari Afrika. Bukannya memiliki pemandangan indah dan romantis, kawasan yang berdiri di tepi pantai Laut Samudra Atlantik ini justru menyajikan pemandangan yang tampak kumuh. Bahkan kondisi lingkungan di sekitar pemukiman ini terbilang sangat menyedihkan. Warna air di laguna tampak menghitam dan berminyak yang memancarkan bau menyengat dan menggambarkan kondisi air yang tidak sehat, yang kemudian ditambah dengan limbah dapur yang berserakan di sekitar gubuk-gubuk masyarakat yang terapung. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa satu-satunya kesamaan antara Makoko dan Venesia adalah bahwa keduanya sama-sama identik dengan air. Makoko merupakan pemukiman nelayan informal yang tidak memiliki catatan sensus resmi. Karena itu, tidak ada catatan pasti mengenai jumlah penduduk di kawasan ini. Namun demikian, perkiraan sementara menyebutkan bahwa Makoko dihuni oleh sekitar 150.000 hingga 250.000 jiwa yang hanya memiliki akses kepada satu sekolah dasar berbahasa Inggris yang terletak di tengah kawasan ini. Makoko dibentuk pada abad ke-18 sebagai desa nelayan kecil yang kemudian menyebar dengan cepat hingga membentuk pemukiman besar seperti yang ada saat ini. Pemukiman ini menjadi rumah bagi ratusan ribu pekerja migran yang berasal dari negara Afrika Barat yang berusaha mencari nafkah di Nigeria, di mana sebagian besar dari mereka bergantung pada sektor penangkapan ikan.
air adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Makoko. Karena itu, hampir semua bangunan di kawasan ini bertumpu pada rumah panggung yang dibangun dari kayu yang ditancapkan jauh ke dalam dasar air. Umumnya, rumah-rumah di Makoko dihuni oleh sekitar 6 hingga 10 orang, di mana masing-masing rumah di kawasan ini memiliki sebuah perahu yang difungsikan sebagai sarana transportasi di sekitar pemukiman. Perahu kayu menjadi satu-satunya alat yang digunakan untuk menjangkau setiap tempat di pemukiman terapung ini. Bahkan perahu sederhana ini juga digunakan untuk memancing dan berfungsi sebagai tempat berjualan. Begitu lekatnya kehidupan warga Makoko dengan air, sehingga anak-anak di kawasan ini mulai belajar mendayung perahu kayu saat usia mereka masih 5 tahun. Hal ini karena mendayung menjadi keterampilan utama yang diperlukan untuk bisa bertahan hidup di kawasan kumuh ini. Selama berpuluh-puluh tahun, Makoko tidak memiliki infrastruktur dasar untuk dikatakan sebagai pemukiman layak huni. Pemukiman ini bahkan tidak memiliki akses fasilitas dasar seperti air minum yang bersih, listrik, serta pembuangan limbah, sehingga membuatnya rentan terhadap bahaya lingkungan dan kesehatan. Jamban komunal yang digunakan bersama-sama antara rumah tangga ditambah dengan air limbah yang mengalir langsung pada perairan tempat mereka tinggal, menjadikan air di kawasan ini tidak dapat lagi mendukung kehidupan. Di sisi lain, satu-satunya cara untuk mendapatkan air minum bersih adalah dengan membelinya dari vendor yang mendapatkannya dari lubang bor. Sementara itu, pemerintah setempat memang dengan sengaja tidak memberikan air gratis untuk warga di Makoko karena selain dianggap hunian yang ilegal, pemerintah sama sekali tidak menginginkan warga Makoko untuk tinggal di kawasan ini. Sebagai kawasan kumuh yang tidak diinginkan, para wisata kumuh justru menjadi kegiatan utama di daerah ini. Banyak wisatawan yang datang ke Makoko yang terpesona melihat sifat dan kondisi pemukiman tersebut. Salah satu daya tarik paling menawan di Makoko adalah sekolah terapung yang dirancang oleh tim arsitek yang membangunnya dari tong plastik yang memiliki ruang-ruang kelas serta taman bermain. Struktur bangunan sekolah ini dibuat bertingkat 3 lantai, memiliki bentuk bangunan seperti prisma segitiga yang dapat mengapung di atas air dengan dasar bangunan yang terbuat dari 256 drum plastik. Konstruksi mengambang ini dibuat dari kayu lokal bertenaga listrik dengan panel surya dan mampu menampung 100 siswa. Tujuan dibangunnya sekolah terapung ini tentu saja untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak di Makoko yang tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan sekolah yang disebabkan faktor kemiskinan serta faktor geografis yang terbatas. Meski mendapat banyak kunjungan dari wisatawan, warga Makoko jarang menyambut mereka dengan baik sebab warga selalu waspada dan menganggap para wisatawan tersebut sebagai mata-mata dari pemerintah. Mereka juga sinis tentang fotografi, karena mereka berpikir bahwa foto mereka dijual untuk keuntungan. Upaya pemerintah untuk menggusur warga Makoko dalam beberapa tahun terakhir telah menciptakan masalah yang lebih besar untuk merelokasi para tunawisma. Sebab warga percaya bahwa Makoko adalah satu-satunya budaya mereka dan karenanya harus dilestarikan oleh pemerintah. Perlakuan pemerintah terhadap warga Makoko menambah daftar kegagalan mereka dalam membangun kota Lagos. Pemerintah yang telah lama menginginkan Lagos menjadi kota raksasa megah yang dibangun di pinggir laut, dengan gedung-gedung tinggi, serta kehidupan pinggir laut yang makmur dan tertata, kenyataannya berakhir dengan menyajikan kehidupan pinggir laut yang kumuh, berpolusi tinggi, dan sistem lalu lintas yang sangat berantakan. Setengah dari Makoko terletak di darat, separuh lainnya dibangun di atas air. Rumah-rumah itu berdiri di atas bingkai panggung. Pulau Makoko adalah pusat aktivitas pada hari tertentu. Masyarakat Makokoa telah beradaptasi dengan kehidupan di air dan mengelilingi diri mereka dengan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk hidup mandiri. Para lelaki berpetualang jauh keluar laguna dengan menggunakan kano besar dan menangkap ikan yang kemudian mereka serahkan kepada istri mereka atau jual kepada perantara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki memasok ikan segar ke pasar lokal atau mereka mengasapinya. Ikan pengasapan menempati sebagian besar wanita di Makoko. Pada siang hari, kita dapat melihat asap perlahan mengepul dari gubuk khusus tempat ikan dikemas dengan hati-hati dan kemudian semua pintu dan jendela ditutup untuk mengeringkan ikan. Ikan asap dimasukkan ke dalam sup sayuran dan sup tomat yang dikonsumsi di seluruh Nigeria.
Banyak kegiatan bermunculan untuk memenuhi kebutuhan para nelayan yang membawa ikan dan perempuan yang menyiapkannya untuk pasar. Ada kano ambulan yang menjual makanan matang seperti moi-moi, akara, amala, nasi, dan semur, dan ada juga kano yang memasok kayu bakar ke rumah-rumah. Banyak anak-anak di Makoko, bahkan orang tuanya, tidak memiliki akta kelahiran. Bagi warga Nigeria yang memiliki bukti tidak langsung mengenai asal-usul keluarga mereka, ada perasaan bahwa mereka bisa diatur kapanpun mereka mau. Satu tantangan besar yang Makoko belum selesaikan adalah pembuangan limbah. Ada banyak sampah plastik di perairan. Kurangnya rencana untuk menangani sampah bukanlah hal yang unik bagi Makoko. Hal ini selalu terjadi di banyak kota di Afrika, di mana pemerintahannya telah gagal dan sentimen yang ada di masyarakat adalah biarkan alam yang menanganinya. Sayangnya, alam tidak menangani masalah dengan baik. Happy Land, kawasan kumuh padat penduduk yang berada di kota Manila, Filipina, yang memiliki makna kontras dengan kehidupan di dalamnya. Happy Land mulailah dikenal sebagai kawasan kumuh sejak beberapa dekade lalu, saat banyak pendatang dari berbagai provinsi pergi ke kota Manila untuk mencari pekerjaan di daerah pelabuhan serta industri sekitar. Seiring berjalannya waktu, wilayah ini dipadati oleh komunitas yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebanyakan mereka mendirikan rumah dari bahan-bahan bekas seperti kayu dan seng. Kondisi ekonomi dan infrastruktur yang tidak mendukung menyebabkan kawasan ini tidak berkembang dan fasilitas yang sangat minim. Happy Land gambar nyata dari krisis kependudukan di kota Manila, di mana ruang yang ada sangat terbatas, tidak layak untuk tempat tinggal. Tidak ada data resmi yang menetapkan luas pasti dari Happy Land, karena kawasan ini merupakan kawasan ilegal dan tidak memiliki izin yang berkembang dari waktu ke waktu. Nama Happy Land sendiri berasal dari kata hapilan, yang di dalam bahasa Tagalog memiliki arti tempat pembuangan sampah yang berbau busuk, dan hal ini memang sesuai dengan kondisinya. Tetapi kemudian kata hapilan berganti menjadi Happy Land. Kemungkinan besar, kata perubahan ini berasal dari hasil percakapan bahasa Inggris yang terputus-putus antara penduduk setempat dengan pengunjung yang berbahasa Inggris yang menanyakan nama tempat tersebut. Kemudian nama tersebut diterima oleh masyarakat untuk meredam ketidaknyamanan ketika mendengar nama asli tempat tersebut. Dengan demikian, kebahagiaan ironi nyata perjuangan manusia melawan keterbatasan ruang udara dan kehidupan dalam sebuah kawasan dengan komunitas yang terus bertahan meski pengapnya hari-hari mereka dan menguji batas kemanusiaan mereka. Happy Land yang secara harfiah berarti tanah bahagia justru menyajikan ironi besar, sebuah kenyataan hidup yang sangat jauh dari kata kebahagiaan. Happy Land potret buram yang dibingkai dalam sempitnya ruangan dengan para penghuni yang seolah hidup bertumpu dan terhimpit di lingkungan yang seakan menolak kenyamanan dan kesehatan. Di tempat ini kesulitan hidup bukan hanya bagian dari kehidupan sehari-hari, namun telah menjadi nafas yang mereka hirup dalam setiap ruang pengap yang mereka huni. Tondo, yang merupakan tempat di mana Happy Land berdiri, bukan hanya distrik terbesar di kota Manila, tetapi juga merupakan tempat kumuh terbesar dan terburuk di kota Manila, yang menjadi rumah bagi sekitar 631.000 jiwa, yang sebagian besar dari mereka tinggal di jalanan atau gubuk kecil yang tampak kumuh. Happy Land memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, di mana di setiap sudut tempat ini penuh sesak dengan bangunan darurat yang dibangun berdekatan tanpa ruang terbuka atau ventilasi yang memadai. Jalanan yang sempit, yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki atau sepeda motor, yang menjadi akses utamanya, yang diapit oleh sampah dan sisa makanan yang sering menumpuk di jalanan karena kurangnya sistem pengelolaan sampah. Lingkungan yang kumuh ini memperparah kualitas hidup di mana aroma tidak sedap, polusi hingga kebisingan menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Begitu buruknya kawasan ini bahkan jalan setapaknya sudah berubah menjadi tumpukan sampah. Di sini jalanan menjadi tidak terlihat karena telah ditutupi oleh kantong-kantong plastik tua, kemasan kosong dan jenis sampah lainnya yang membentuk jalan yang dilalui sehari-hari. Sebagian besar keluarga di Happy Land tidak memiliki rumah dengan kamar yang terpisah atau ruang privasi, dan tempat tinggal mereka adalah ruangan kecil yang rata-rata berukuran 9 meter,
Dan di ruangan inilah sekitar 10 hingga 15 orang harus berbagi atap dinding, serta lantai di ruangan ini berfungsi sebagai tempat tidur, dapur, dan ruang makan, dan kadangkala menjadi tempat bekerja serta bersosialisasi. Ketika malam, lantai yang dipenuhi alas tidur tipis menjadi satu-satunya tempat beristirahat setelah bertahan hidup di luar. Setiap inci di dalam ruangan memiliki arti nilai yang berharga bagi mereka. Tempat tinggal yang sempit ini diperparah dengan konstruksi bangunan yang tidak stabil, yang terbuat dari bahan-bahan bekas, seperti papan kayu, seng, dan plastik. Tumpukan barang-barang yang tidak memiliki tempat penyimpanan, ventilasi yang buruk, pengap dan penuh sesak, dan tentu saja sangat jauh dari kata standar layak pada umumnya. Bahkan udara segar pun sulit masuk dan diperparah dengan aroma yang tidak sedap dari tumpukan sampah dan pengap, juga bercampur dengan bau makanan yang dimasak di dalam ruang yang sama. Dan hal ini diperparah dengan suhu kota Manila yang panas dan lembab di malam hari, menambah tekanan membuat mereka yang tinggal di dalamnya terbangun berkeringat dan merasa tercekik di dalam rumah mereka sendiri. Bagi anak-anak dan lansia, ini adalah pukulan berat bagi mereka. Anak-anak sulit untuk belajar dan bermain, terkurung dalam ruang sempit dan tanpa kebebasan untuk bergerak. Walaupun demikian, itu bukanlah satu-satunya masalah yang dihadapi di Happy Land. Keterbatasan ruang bukan hanya menjadi masalah di dalam rumah. Di luar jalanan yang sempit, yang hanya cukup dilalui satu orang, serta penuh sesak dengan rumah-rumah yang berdempetan, membuat akses ke toilet umum dan sumber air bersih menjadi perjuangan sehari-hari. Toilet umum ini digunakan berbagi dengan banyak keluarga lainnya. Kadang-kadang antrian panjang menjadi pemandangan biasa, di mana setiap orang harus menunggu giliran untuk kebutuhan dasar ini. Di sisi lain, air bersih menjadi kebutuhan yang sangat langka, di mana banyak penduduk yang kesulitan membeli air minum kemasan atau memasang pipa air bersih. Untuk mencuci, mereka seringkali bergantung pada air sungai atau parit yang tercemar berat, yang mengalir lambat di antara limbah rumah tangga dan industri. Akibat dari kemiskinan ekstrim yang terjadi di kawasan ini, muncullah solusi bertahan hidup dari kelaparan, yaitu pakpak. Pakpak merupakan makanan daur ulang yang diakibatkan tingginya biaya hidup di kota Manila, sehingga masyarakat yang berada dalam jeratan kemiskinan tidak memiliki pilihan lain selain memakan pakpak. Secara harfiah, pakpak sendiri berarti debu yang kita sapu dari pakaian atau karpet. Akan tetapi, bagi kalangan masyarakat kurang mampu di Filipina, pakpak merujuk kepada daging ayam yang berasal dari sampah. Kebanyakan pakpak diolah dari makanan sisa restoran fast food. Jelasnya, makanan yang tidak habis kita makan, seperti hamburger atau fried chicken, yang kemudian dibuang dan terkontaminasi oleh kuman ataupun kencing tikus, itulah yang akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat miskin di Filipina, terutama di Tondo, Happy Land. Pakpak itu bukanlah sampah yang mentah-mentah langsung dimakan. Daging yang dikumpulkan harus dicuci dan direndam dalam air terlebih dahulu, sebanyak 3 kali, atau hingga akhirnya benar-benar bersih. Kemudian, biasanya daging yang telah dicuci tadi bakal digoreng ataupun direbus dengan kuah merah supaya membunuh kuman dan bakteri yang ada. Pakpak bisa dibilang sebuah representasi nyata dari pepatah "One man's trash is another man's treasure", yakni sampah seseorang merupakan harta karun bagi orang lain. Menjajahkan pakpak sebenarnya sebuah tindakan ilegal. Salah satu alasannya adalah karena masalah kesehatan yang bisa timbul akibat konsumsi pakpak dalam jangka waktu panjang. Selain itu, tidak jarang juga ada oknum yang sengaja menyemprotkan cairan kimia ke sampah yang telah dikumpulkan untuk mencegah munculnya belatung. Terlepas dari pelarangannya, beberapa penjual tetap akan menjajahkan pakpak. Karena sejauh ini mereka belum pernah menerima komplain terkait masalah kesehatan dari pelanggan. Sungai Gangga ialah sungai paling sakral dalam agama Hindu. Sungai ini disebut sebagai penjelmaan Dewi Gangga, yang merupakan dewi pemberi kesuburan dan pembersih dosa dengan air yang dikucurkan dari gucinya. Setiap hari, banyak umat Hindu yang melakukan ritual di tepi sungai ini. Jika ada keluarga yang meninggal, mereka juga akan melakukan pendakian ke hulu sungai yang berada di kaki pegunungan Himalaya untuk menabur abu kerabatnya. Sungai Gangga adalah sungai terbesar ketiga di dunia berdasarkan debit dan sungai terpanjang ke-34 di dunia.
kedalaman rata-rata sungai adalah 16 meter dan kedalaman maksimumnya 30 meter. Sejak zaman dahulu kala, Sungai Gangga dianggap sungai paling suci dalam agama Hindu. Sungai ini diibaratkan sebagai Dewi Gangga dan diyakini bahwa mandi di Sungai Gangga membawa keberuntungan, menyebabkan pengampunan dosa seseorang dan memfasilitasi moksa, pembebasan dari siklus hidup dan mati. Dewi Gangga sering digambarkan dalam budaya India memiliki 4 tangan dan duduk di atas vahana atau kendaraan miliknya, makara, hewan berkepala buaya dan ekor lumba-lumba. Ada banyak tempat suci di sepanjang Sungai Gangga termasuk Gangotri, Haridwar, Allahabad, Varanasi, dan Kaligat. Selain itu, Sungai Gangga di India ini merupakan sumber air dingin di India. Namun, sayangnya sungai ini menjadi tercemar saat melewati perkotaan. Setelah itu, air dari sungai ini mengalir ke Teluk Benggala. Sungai Gangga dianggap suci oleh masyarakat India, tapi anehnya, sungai ini tidak dijaga dengan baik yang membuat sungai ini menjadi tercemar. Jauh dari kata layak, Sungai Gangga ini mengalami polusi berat dari limbah industri, limbah domestik, dan limbah medis. Banyak pabrik dan rumah tangga membuang sampahnya langsung ke sungai, menyebabkan pencemaran yang serius. Selain itu, banyak orang membakar jenazah mereka di tepi sungai dan menyebarkan abu mayat ke dalam air. Bahkan beberapa mayat yang belum sepenuhnya terbakar hingga terapung juga sering ditemukan di sungai ini. Hal inilah yang membuat Sungai Gangga yang suci ini menjadi tercemar dan warna air pun menjadi agak kehitaman. Polusi air Gangga menyebabkan masalah kesehatan serius bagi penduduk sekitar, termasuk penyakit kulit, gangguan pencernaan, dan risiko infeksi lainnya. Polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia mengancam keberlangsungan ekosistem sungai, mengurangi biodiversitas, dan merusak habitat alami. Karena anggapan warga India sungai ini suci, terutama yang beragama Hindu. Meskipun sungai ini sudah tercemar, sungai ini tetap menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan masyarakat pun beragam, mulai dari mandi sehari-hari, mencuci pakaian, ritual keagamaan, dan kebutuhan hidup lainnya. Upaya untuk membersihkan dan memulihkan kualitas air Sungai Gangga sedang dilakukan, namun tantangan besar masih ada untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Perdana Menteri India, Narendra Modi, berniat untuk mengeluarkan $3 miliar atau sekitar 39 triliun untuk membersihkan sungai yang menyediakan minum untuk 400 juta orang dan suci ini. Menurut Reuters, audit baru-baru ini menemukan bahwa 1/4 dari dana tersebut sudah digunakan untuk membantu situasi ini. Bagi umat Hindu, khususnya di India, Sungai Gangga tak hanya dipandang sebagai sebuah tempat di mana air mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Lebih dari itu, Sungai Gangga juga dianggap sebagai tempat suci yang harus dijaga dan didoakan. Setiap harinya, banyak umat Hindu yang melakukan ritual mandi di tepi sungai ini. Ritual mandi di Sungai Gangga merupakan tradisi paling sakral dari ziarah Hindu. Karena sifat sungai yang menyucikan, umat Hindu percaya bahwa ritual apapun yang dilakukan di tepi Sungai Gangga atau di airnya akan membawa keberuntungan dan membersihkan kotoran. Menurut Purana Kitab Suci Hindu kuno, Sungai Gangga disebut dapat membersihkan salah satu dari segala dosa dan berendam di sungai tersebut juga bisa memberikan berkah surgawi. Tak heran jika setiap harinya banyak umat Hindu yang melakukan ritual mandi di tepi Sungai Gangga. Sebagai tempat yang suci, aliran Sungai Gangga dijadikan masyarakat Hindu sebagai lokasi pembuangan abu jenazah. Pembuangan abu jenazah di sini dipercaya dapat mengantar yang sudah mati menuju surga. Tak heran jika Sungai Gangga menjadi tempat penyelenggaraan ratusan festival dan perayaan Hindu setiap tahunnya. Misalnya, pada tanggal 10 bulan Jesta, jatuh antara akhir Mei dan awal Juni pada kalender Gregorian, perayaan Gangga Dussehra digelar untuk merayakan turunnya sungai suci ke bumi dari surga. Pada hari ini berendam di sungai suci, seraya berdoa, konon dapat menyucikan dosa dan mengobati penyakit. Adapun ritual keagamaan lainnya yang juga digelar di Sungai Gangga adalah Kumbh Mela. Dalam ritual ini, para peziarah Sungai Gangga akan mandi di sungai tersebut. Ritual ziarah yang dilaksanakan oleh umat Hindu di India ini biasanya dilakukan setiap 12 tahun sekali.
Selain ritual mandi berjemaah, Sungai Gangga juga kerap digunakan sebagai lokasi penyelenggaraan tradisi Kanime oleh sekte Agori. Sekte Agori adalah sekte kecil yang melakukan ritual Kanime atau makan jenazah di Sungai Gangga tersebut. Chhat Puja adalah festival Hindu yang didedikasikan untuk menghormati Dewa Matahari Surya sebagai bentuk rasa syukur atas kelangsungan hidup di bumi. Namun, festival ini juga melibatkan Sungai Gangga secara langsung. Ritual festival ini berlangsung selama 4 hari dan sangat berat, termasuk mandi, berpuasa tanpa air, berdiri di air untuk waktu yang lama, dan mempersembahkan argya kepada matahari. Pada hari pertama pemujaan Chhat, para penyembah mandi di Sungai Gangga dan membawa airnya pulang untuk menyiapkan persembahan bagi matahari. Setelah seharian berpuasa, para penyembah kembali ke tepi Sungai Gangga pada hari ketiga untuk berdoa dan mempersembahkan persembahan kepada matahari terbenam. Pada hari terakhir, para penyembah kembali lagi ke Sungai Gangga saat fajar untuk mempersembahkan persembahan kepada matahari terbit dan berterima kasih atas energi abadi yang diberikannya. Ganga Mahotsav adalah festival khusus selama 5 hari yang dirayakan di Varanasi yang dibuat untuk merayakan berbagai aspek Sungai Gangga. Festival ini merayakan spiritualitas, kemurnian, dan kekuatan Sungai Gangga, identitas dan kebanggaan Sungai Gangga bagi masyarakat India, serta kekayaan yang disediakan oleh sungai tersebut. Pada hari ini, para dewa sendiri diyakini turun dari surga untuk mandi di Sungai Gangga. Ratusan orang merayakan Ganga Mahotsav dengan menyalakan dias, lampu minyak, melantunkan mantra-mantra Weda, dan mandi di Sungai Gangga.